Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duan Aktis Yulapini, CGP Angkatan 11 Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Instansi saya adalah SMP Negeri 3 Magetan. Bapak Ibu, untuk kali ini saya akan mendiseminasikan implementasi tentang budaya positif. Adapun kompetensi lulusan untuk modul 1.4 adalah guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian untuk kompetensi lulusan berikutnya adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ada beberapa pertanyaan yang ini kita anggap sebagai pertanyaan pemantik. Yang pertama, siapakah yang dapat mengendalikan kita? Apakah kita ataukah orang lain? Berikutnya, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini?
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Adapun latar belakang dari implementasi budaya positif ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan diibaratkan, maksudnya adalah pendidik atau guru diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu. Tujuannya tentunya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja kalau jenis tanamannya berbeda, perlakuannya juga berbeda. Hal ini berarti bahwa kita, seorang pendidik, harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, yang berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide agar berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa dalam arti merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Jadi diperlukan adanya tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Membangun karakter murid dapat dilakukan dengan pembiasaan disiplin positif. Pemberian hukuman ataupun penghargaan selama ini dianggap sebagai bentuk pembelajaran disiplin bagi murid. Mungkin pada saat murid mendapat hukuman atau penghargaan, murid akan bertindak atau bersikap seperti yang kita harapkan. Tetapi itu hanya bersifat sementara. Karena motivasinya adalah motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Pemberian hukuman ataupun penghargaan juga dapat mendorong murid untuk berbohong supaya terhindar dari hukuman. Nah, cara yang tepat untuk menanamkan budaya positif di sekolah yaitu dengan menerapkan restitusi terhadap murid yang melakukan pelanggaran. Dengan restitusi, murid dapat menyadari kesalahannya dan mencari solusi dari kesalahannya secara mandiri, sehingga murid dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tujuan dari implementasi budaya positif dengan menyusun keyakinan kelas bersama murid diharapkan dapat memberikan kesadaran untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut sehingga tercipta disiplin positif di sekolah. Adanya disiplin positif akan membentuk karakter yang baik dan mewujudkan merdeka belajar bagi murid. Berikan stigma positif pada murid bahwa sekolah merupakan rumah kedua bagi murid. Dengan memiliki cara pandang yang demikian, maka murid akan merasa tenang, nyaman, menginspirasi, betah, dan sebagai tempat rekreasi edukasi dalam penanaman nilai-nilai kebajikan serta menumbuhkan nilai karakter bagi murid di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Adapun tolak ukur implementasi budaya positif adalah tolak ukur dari kegiatan ini yaitu murid memiliki karakter yang baik, murid merasa nyaman di lingkungan sekolah, murid memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran,
utamanya kesadaran yang tinggi dalam melakukan kebaikan, dan murid mampu menerapkan serta menjaga komitmen yang telah disepakati bersama. Banyak sekali miskonsepsi yang terdapat pada modul ini. Nah, beberapa miskonsepsi antara lain, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Bagaimana penjelasan dari miskonsepsi ini? Berikut penjelasannya. Bahwa dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat, sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Miskonsepsi yang kedua, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, dan tidak ada refleksi. Terkait dengan miskonsepsi ini, penjelasannya sebagai berikut. Kesadaran hadir dari dalam diri atau bersifat internal. Sementara hukuman, penghargaan dalam arti memberi hadiah dalam bentuk barang atau status, konsekuensinya maupun apresiasi semuanya hadir dari luar yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini, dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan tanggung jawab dan diskusi atau refleksi setiap saat. Langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat dan menggunakan bagian otak luhurnya. Bapak Ibu, berikut adalah miskonsepsi berikutnya. Bahwa semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif dapat diselesaikan dengan restitusi. Bagaimana penjelasan untuk miskonsepsi ini? Ternyata segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan, jadi bukan hukuman. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Namun, jika keyakinan kelas dan konsekuensi itu sudah tidak efektif, maka restitusi merupakan pilihan yang terbaik. Penting untuk kita ingat bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Berikut penjelasannya. Segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran yang berat, misalnya kekerasan fisik atau vandalisme, maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, misalnya cedera atau cacat fisik, ataupun kemungkinan kerusakan properti yang bersifat parah. Nah, untuk ini diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah.
Miskonsepsi berikutnya terkait dengan tadi bahwa semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Ternyata keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi, dan pengaruh keluarga, utamanya keluarga terhadap murid, maupun untuk murid yang berkebutuhan khusus, misalnya gangguan mental, mungkin akan kesulitan memahami proses segitiga restitusi dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Jika murid tidak mau berubah dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah, serta ada konflik atau masalah di rumah yang dapat mempengaruhi perilaku murid di sekolah, sehingga segitiga restitusi mungkin tidak efektif untuk menyelesaikan akar permasalahan. Nah, untuk kasus ini, maka utamakan membina hubungan yang dapat membangun rasa percaya murid kepada guru terlebih dahulu. Pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Ini adalah miskonsepsi yang berikutnya. Penjelasannya bahwa miskonsepsi guru menentukan pilihan tindakan dapat menghambat efektivitas restitusi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Pertama, restitusi bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran murid atas perilakunya. Jika guru memilih tindakan untuk murid, maka proses ini akan kehilangan esensinya. Murid tidak belajar dari kesalahan dan tidak terdorong untuk memperbaiki diri. Yang kedua, menentukan pilihan tindakan untuk murid ternyata dapat memicu rasa tidak adil dan kebencian. Murid mungkin merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan, sehingga akan memicu perlawanan dan memperparah situasi. Ketiga, peran guru dalam restitusi adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai pengendali. Jadi, di sini guru harus membimbing murid untuk memahami konsekuensi perilaku, mengeksplorasi pilihan yang tersedia, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Proses restitusi yang efektif harus didasarkan pada dialog, refleksi, dan partisipasi aktif murid. Dengan demikian, murid dapat mengembangkan kesadaran diri, empati, dan keterampilan problem solving yang nantinya bermanfaat bagi masa depan mereka. Miskonsepsi yang berikutnya. Jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Terkait dengan ini, penjelasannya sebagai berikut. Perlu dipahami bahwa restitusi dan konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi bertujuan untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang terdampak oleh pelanggaran. Konsekuensi merupakan bagian dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah, yang hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahannya dan mendorong murid untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab di masa depan. Sehingga setelah restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalani oleh murid sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perilaku yang sudah dilakukan oleh murid.
Bapak Ibu, berikut kami tampilkan terkait dengan peta konsep disiplin positif. Yang pertama, di sini ada teori kontrol atau choice theory yang disampaikan oleh William Glasser, bahwa siapa yang bisa mengontrol diri kita? Ternyata yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Semua perilaku yang kita lakukan, semua perilaku yang dilakukan oleh manusia memiliki tujuan. Perilaku ini didasari oleh sebuah motivasi. Ada dua macam motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik meliputi dua hal. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam, ini bertujuan untuk menghargai diri sendiri. Di sini akan muncul nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal ini nantinya harus kita munculkan, kita terapkan dalam keyakinan kelas. Motivasi intrinsik nantinya juga akan memunculkan yang namanya disiplin, di mana disiplin merupakan belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Kemudian, terkait dengan teori motivasi, ini kalau kita hubungkan dengan 5 posisi kontrol guru, ternyata guru memiliki 5 posisi kontrol. Bisa sebagai posisi kontrol penghukum, guru sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah, posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, maupun posisi kontrol manajer. Bapak Ibu, ternyata untuk memenuhi atau kita atau manusia atau siswa kita berperilaku didasarkan pada 5 kebutuhan dasar, meliputi kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Kebutuhan dasar ini, dalam arti 5 kebutuhan dasar ini, inilah nanti yang akan kita gunakan, yang harus kita pahami dalam kita menerapkan segitiga restitusi, yaitu terkait dengan validasi kebutuhan. Apakah makna disiplin? Nah, ternyata disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita ternyata makna kata disiplin telah berubah, diartikan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa,
suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, menurut Dr. William Glasser. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai, yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Untuk bangsa Indonesia, nilai kebajikan universalnya adalah dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan nilai-nilai kebajikan universal dalam pengertian profil pelajar Pancasila yang diterapkan di sekolah saya di SMP Negeri 3 Magetan. Yang pertama, nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kegiatan yang kita lakukan antara lain adalah berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, kemudian mengikuti kegiatan sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, menjaga kebersihan kelas, serta memiliki rasa empati. Untuk nilai profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, antara lain menghargai teman dan guru, kemudian berpakaian adat setiap tanggal 3, di mana setiap tanggal 3 itu kita umumnya di Kabupaten Magetan, baik Bapak Ibu guru, karyawan maupun siswa diminta untuk mengenakan pakaian adat. Bergotong royong. Bergotong royong ini dapat dilakukan dengan cara antara lain melaksanakan piket kelas. Kemudian ikut berkolaborasi dalam pembelajaran. Dan bisa juga dengan ikut memecahkan masalah dalam pembelajaran. Profil pelajar Pancasila berikutnya yaitu mandiri. Mandiri ini dapat dilakukan dengan cara mencari referensi belajar atau mempersiapkan belajar. Jadi tidak hanya menunggu atau mengandalkan dari guru saja. Anak-anak secara mandiri mencari referensi buku maupun Google atau yang lainnya. Kemudian berikutnya mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Untuk profil pelajar Pancasila bernalar kritis, ini bisa dikembangkan dengan aktif mengikuti kegiatan diskusi pada saat pembelajaran. Profil pelajar Pancasila berikutnya yaitu kreatif. Kreatif di sini bisa juga dilakukan dengan mencari referensi untuk bahan pembelajaran, jadi tidak hanya mengandalkan dari guru. Di samping itu, kreatif di sini adalah dengan cara memanfaatkan atau menggunakan teknologi secara bijak. Nah, di sini kita contohkan anak-anak menggunakan laptop, menggunakan HP, menggunakan LCD untuk kegiatan pembelajaran. Anak-anak secara kreatif mereka menggali potensinya untuk mengikuti proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi secara bijak.
Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal dengan tujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya di sini akan muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian tujuan yang kedua dari motivasi eksternal adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Untuk tujuan ini biasanya pertanyaan yang muncul adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sedangkan motivasi internal dengan tujuan adalah untuk menghargai diri sendiri. Di sini nanti akan muncul yang namanya disiplin positif. Pertanyaan yang muncul adalah, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, maka murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya, nora mung lepasing pangreh, ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Nah, di sini bisa diartikan bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan ternyata berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan antara lain, ternyata penghargaan bisa merusak sebuah hubungan. Penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Penghargaan pun ternyata juga bisa mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, bahwa kita harus memberikan pengakuan itu secara khusus. Yang kedua, berikan secara pribadi. Berikan juga pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak hanya pada murid tertentu. Kemudian berikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Bapak Ibu, mungkin kita bisa mencermati dan kita bisa menentukan apakah ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Sebagai contoh, untuk tindakan guru ini yang pertama, murid diminta mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Disuruh menulis ini karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, ini adalah hukuman atau konsekuensi? Ya, di sini dikatakan bahwa ini termasuk hukuman. Karena tidak ada hubungannya antara terlambat dengan mencatat di buku. Yang kedua,
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga kategori hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman karena tidak ada hubungannya antara push up dengan masker. Dan push up ini juga kategori memberikan hukuman berupa fisik. Kemudian tindakan guru yang berikutnya meminta siswa menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini kategori konsekuensi. Karena telah mencoret-coret kertas, konsekuensinya adalah mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga kategori konsekuensi. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini termasuk hukuman. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini bukan hukuman, tapi ini konsekuensi. Karena ini kebetulan pelajaran PJOK atau olahraga, sehingga disuruh lari itu sudah ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Jadi ini kategori konsekuensi. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan restitusi? Nah, jadi restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid agar memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada sehingga mereka itu bisa atau dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau mereka tujuannya ingin menjadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikutnya, ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Tetapi restitusi itu adalah belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi untuk memperbaiki sebuah hubungan. Yang ketiga, restitusi merupakan tawaran, bukan sebuah paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi itu untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu muncul. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ciri yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada sebuah solusi. Dan yang kesembilan, yang terakhir, ciri restitusi adalah mengembalikan murid yang berbuat salah agar kembali pada kelompoknya. Berikutnya adalah materi keyakinan kelas. Tentunya kita bertanya-tanya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Terkait dengan ini, coba kita renungkan beberapa pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini dalam konteks ini. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ternyata untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan agar lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan lebih penting daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Seperti tadi, mengapa kita ada peraturan harus memakai helm? Karena nilai keyakinan kita adalah keselamatan. Nah, mengapa kita harus memiliki peraturan 3M? Keyakinannya adalah atau nilainya adalah nilai keselamatan. Bapak Ibu, kita bisa meninjau kembali, kita bisa berlatih kira-kira peraturan yang ada ini kalau dikaitkan dengan keyakinan kelas, nilai kebajikan yang ingin dituju itu nilai kebajikan yang mana. Sebagai contoh, untuk ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju adalah nilai tanggung jawab. Kemudian ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Ada juga peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nah, untuk ini nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Di sini nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain, kemudian kesabaran. Menggunakan masker. Nilai kebajikannya adalah kesehatan, keselamatan, kepedulian. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini bahwa dari peraturan kelas nanti akan memunculkan yang namanya keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas nanti akan muncul atau menimbulkan yang namanya lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif nanti akan bisa menumbuh dan mengembangkan budaya positif. Langkah-langkah utama dalam penetapan keyakinan kelas. Ada 6 langkah dalam penetapan keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan langkah yang terakhir,
Langkah yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, ini saya tampilkan dokumentasi terkait dengan keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 3 Magetan. Pada saat itu saya dengan murid, dengan anak-anak kelas 8D membuat keyakinan kelas di kelas 8D. Ini beberapa kegiatannya, ada 6 langkah tadi. Ini yang pertama tadi, kita coba untuk berdiskusi dengan murid kira-kira nilai-nilai budaya positifnya seperti apa. Kemudian anak-anak menuliskan dalam kertas atau stiker note, kemudian ditempelkan. Nah, kemudian didiskusikan. Ini kita kelompokkan nilai-nilainya yang mana. Kemudian setelah muncul keyakinan kelasnya, semua anak-anak termasuk guru memberikan tanda tangan yang menunjukkan bahwa kesepakatan kelasnya itu sudah disepakati. Bapak Ibu, dari penjelasan kesepakatan kelas tadi, tentunya kita bisa menganalisa dari 2 contoh ini mohon maaf ini ada yang dengan latar belakang hijau, yang ini dengan latar belakang putih. Menurut Bapak Ibu, kira-kira yang termasuk keyakinan kelas yang sebenarnya itu yang mana? Yang berlatar belakang hijau ataukah yang berlatar belakang putih? Di sini kebetulan dua-duanya tertulis kesepakatan kelas. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Yang merupakan kesepakatan kelas adalah yang mempunyai background putih. Nah, di sini yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Dan yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, di sini kenapa yang background putih ini termasuk kesepakatan kelas? Karena di sini menunjukkan adanya kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi jelas di sini sudah dimunculkan. Kemudian ini Bapak Ibu, sini ada tulisan kesepakatan kelas dengan panjang 30 cm, lebarnya 10 cm, ada sekitar 6 kesepakatan kelas yang tertulis. Menurut Bapak Ibu, apakah ini juga kesepakatan kelas? Iya, betul sekali. Ini bukan kesepakatan kelas, tapi ini merupakan kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Jadi kesepakatan jual beli. Kenapa ini bukan kesepakatan kelas? Jelas ini bukan kesepakatan kelas karena dalam pembentukannya, dalam memunculkan poin-poin kesepakatannya tanpa melibatkan siswa dengan guru. Di sini adalah hanya tulisan yang dibuat oleh seorang penjual. Kalau pembelinya sepakat ya silakan dibeli seperti itu. Jadi ini bukan kesepakatan kelas. Bapak Ibu, saya akan melanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di awal tadi sudah disampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tadi sudah disampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu kurang lebih ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup.
Sebagai contoh, ini adalah kebutuhan makan, minum, rumah, kesehatan, dan keamanan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini meliputi rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, terus bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini merupakan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu berupa penguasaan. Nah, di sini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin atau menjadi pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini merupakan contoh-contoh bentuk kebutuhan dasar penguasaan. Yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan dasar kebebasan ini sebagai contoh adalah kebutuhan untuk memiliki sebuah pilihan, kemudian mandiri, mencoba hal-hal baru sesuai dengan keinginan. Dan kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Ini meliputi bermain, kemudian humor, antusias, tertawa. Ini merupakan contoh-contoh kebutuhan akan kesenangan. Bapak Ibu, sebagai contoh misalnya ada seorang siswa, di sini tertulis seorang siswa memukul teman yang menghinanya. Kalau kita analisa, ini kira-kira kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan dasar berupa kekuasaan atau penguasaan atau power. Nah, pertanyaan yang bisa kita sampaikan pada siswa adalah apakah ada cara untuk memenuhi kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Kemudian, ini ada juga kasus sebagai contoh, ada perilaku siswa yang menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Nah, kalau kita analisa, kebutuhan yang mungkin ingin atau berusaha dipenuhi oleh anak ini adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Mungkin pada benak anak-anak itu terpikirkan, kalau saya menjelek-jelekkan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang bisa kita sampaikan adalah, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Contoh lagi Bapak Ibu, ini ada perilaku siswa yang suka mengganggu temannya saat di kelas. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi oleh siswa ini adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi dia ingin bebas, bebaskan saya, seperti itu. Nah, pertanyaan yang muncul adalah apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang? Itu beberapa contoh perilaku siswa yang harus kita cermati kalau kita kaitkan dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh murid atau siswa. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru meliputi posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, posisi kontrol guru sebagai teman, posisi kontrol guru sebagai pemantau,
dan posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi kontrol seorang penghukum. Biasanya, seorang penghukum atau guru yang posisi kontrolnya sebagai seorang penghukum akan menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku siswa. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Penghukum seringkali menggunakan ucapan, biasanya kata-kata yang dipakai adalah patuhi aturan saya atau awas, atau mungkin juga kamu selalu saja salah. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Mereka mungkin mengatakan hal contohnya adalah ibu sangat kecewa dengan kamu. Atau mungkin juga kalimat yang sering disampaikan oleh guru adalah berapa kali harus saya ingatkan kamu? Bapak Ibu, pendekatan ini dapat menyebabkan siswa merasa tidak berharga dan merasa mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Kemudian posisi guru sebagai teman. Guru dalam posisi teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Biasanya, guru akan menggunakan humor dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Namun, di sini ada resikonya, di mana nanti siswa akan menjadi tergantung pada guru tertentu dan akan merasa kecewa jika guru tersebut tidak membantu. Berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ada 5 posisi kontrol guru yang umumnya digunakan untuk membangun disiplin positif. Guru dengan posisi sebagai pemantau cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Guru yang berperan sebagai pemantau juga akan memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk referensi di masa depan. Yang kelima, posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Guru yang memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilaku. Sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Nah, pendekatan ini mendorong siswa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan di antara kelima posisi kontrol guru, kira-kira posisi mana yang seharusnya Bapak Ibu guru itu berada. Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, posisi kontrol pemantau, ataukah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, sebaiknya kita sebagai guru menempatkan diri dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama murid
Jadi guru mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kita sebagai guru akan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer, mengarah pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri, sehingga terbentuk identitas positif atau berhasil. Berikut ini kita bandingkan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, kalau kita lihat dari motivasinya, posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, motivasinya dari siswa adalah untuk menghindari hukuman. Sedangkan posisi pada teman maupun pemantau, ini motivasinya adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan posisi kontrol manajer, motivasinya adalah menghargai diri sendiri. Pada posisi penghukum, biasanya guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Nah, sedangkan posisi kontrol sebagai teman, guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan posisi kontrol seorang pemantau, guru akan menghitung dan mengukur, cenderung menghitung dan mengukur. Kemudian sebagai manajer, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dikaitkan dengan guru berkata. Nah, kalau posisi penghukum, guru berkata, biasanya yang dikatakan seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi ada nada-nada seperti nada ancaman, intimidasi. Sedangkan kalau pembuat orang merasa bersalah, biasanya yang dikatakan guru adalah seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian pada posisi kontrol seorang teman, biasanya yang dikatakan guru adalah, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Sedangkan posisi pemantau, biasanya yang dikatakan guru adalah, apa peraturannya? Sedangkan sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, Bapak Ibu, sekarang kalau kita melihat dari hasil untuk posisi kontrol sebagai seorang penghukum, hasilnya nanti adalah siswa akan cenderung memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan siswa berbohong. Sedangkan untuk pembuat orang merasa bersalah, nanti hasilnya adalah siswa itu akan menyembunyikan, menyangkal, juga berbohong. Sedangkan kalau posisi kontrol guru sebagai teman, nanti hasilnya adalah murid akan muncul ketergantungan atau ketergantungan murid pada guru. Kalau pemantau, hasilnya adalah siswa akan menyesuaikan diri apabila diawasi. Kalau identitas, kalau manajer, nanti hasilnya adalah akan menguatkan pribadi. Sekarang kalau dikaitkan dengan dunia berkualitas, posisi penghukum, nanti murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas.
Sedangkan posisi pembuat orang merasa bersalah, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Posisi teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sedangkan sebagai pemantau, murid akan meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terkait dengan murid berkata, kalau posisi guru sebagai penghukum, biasanya murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir ibu teman saya. Ternyata begitu. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian dilihat dari dampaknya pada murid. Posisi kontrol sebagai penghukum, dampaknya adalah murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan pada pembuat orang merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Pada posisi kontrol sebagai teman, murid menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Pada posisi pemantau, dampaknya adalah murid menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah yang nanti akan dia peroleh atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan posisi sebagai manajer, nanti dampaknya pada murid adalah murid dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Bapak Ibu, sekarang coba kita lihat. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya ada pernyataan seperti ini. Nanti kita bisa memilah ini termasuk sebagai posisi kontrol guru sebagai teman, penghukum, merasa bersalah, manajer, ataukah pemantau. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kecewa sekali. Nah, di sini jelas bahwa posisi kontrol guru adalah membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di sini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru adalah sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini posisi kontrol seorang gurunya adalah sebagai pemantau. Pernyataan yang kelima. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini ada kata menyelesaikan masalah. Nah, berarti di sini posisi kontrol yang diambil oleh guru adalah posisi kontrol seorang manajer. Yang terakhir, Bapak Ibu, kamu selalu yang paling terakhir. Di sini adalah posisi kontrol guru seorang penghukum. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita melanjut ke segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu apa? Nah, segitiga restitusi itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan.
menstabilkan identitas. Nah, di sini beberapa kalimat atau kata yang bisa kita gunakan dalam tujuan untuk menstabilkan identitas. Sebagai contoh adalah yang pertama, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dua contoh kalimat ini bisa digunakan guru dalam rangka melaksanakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Di sini kalimat atau pertanyaan yang bisa disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru sebagai contoh, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bapak Ibu, itu adalah contoh kalau kita ingin memvalidasi kebutuhan siswa terkait dengan segitiga restitusi. Kemudian langkah yang ketiga setelah melakukan validasi kebutuhan ya adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini yang bisa Bapak atau Ibu guru sampaikan contoh kalimatnya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baik, Bapak Ibu. Langkah pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Di sini bertujuan membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bukan berarti membenarkan sebuah kesalahan atau pelanggaran, tetapi kita ingin membuat anak yang merasa gagal itu menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Ini beberapa contoh perkataan yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas siswa adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Langkah yang kedua setelah menstabilkan identitas adalah guru harus melakukan validasi kebutuhan. Di sini tujuannya adalah membantu siswa untuk mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, bullying, fun, ataukah survival. Guru yang bisa dilakukan antara lain, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk. Maaf Bapak Ibu, ini ada sedikit gangguan sinyal ya, sehingga munculnya adalah ini.
guru untuk validasi kebutuhan yang bisa dilakukan adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, Bapak Ibu, untuk menanyakan keyakinan. Di sini adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang bisa dilakukan adalah apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa. Kemudian, apabila segitiga restitusi tidak bisa kita jalankan, kita bisa menggunakan intervensi 30 detik. Bapak Ibu, mungkin ada sedikit gangguan di sini untuk PPT saya tidak muncul nggih. Mohon maaf di sini ada sedikit gangguan. Nanti akan kita anu lagi sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon maaf ini ada sedikit gangguan. Maaf nggih Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi ada sedikit gangguan ini. Ini PPT saya tidak muncul di sini.
Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf, ini saya ulang bahwa selain segitiga restitusi, apabila segitiga restitusi tidak mungkin kita lakukan, kita bisa melakukan intervensi 30 detik. Intervensi 30 detik ini bisa membantu murid untuk kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non-konfrontatif. Nah, di sini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan adalah, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu dapat mengubah perilaku atau sikap kamu saat ini menjadi perilaku atau sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh-contoh kalimat intervensi 30 detik apabila kita tidak memungkinkan atau kesulitan melakukan segitiga restitusi. Karena tadi ternyata tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan contoh segitiga restitusi yang saya terapkan. Ada 2 kasus yang saya terapkan di sekolah saya, ada 2 kasus yang berbeda untuk dicermati. Ini adalah kasus yang pertama, di mana terdapat seorang siswa yang melanggar peraturan, kemudian saya coba mengatasi dengan menerapkan segitiga restitusi. Apakah yang kamu lakukan dengan membawa make up di sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak sesuai. Kira-kira keyakinan sekolah yang telah kamu gunakan apa? Bahwa make up itu berarti keyakinan yang kamu gunakan, maka itu tidak bersyukur. Nah, sekarang menurut kamu apakah keyakinan sekolah yang bersyukur itu penting? Kalau penting, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan terkait dengan bersyukur? Terus ini Bapak Ibu, ini adalah kasus yang kedua, di mana terdapat siswa yang melanggar peraturan. Siswa ini ketahuan makan saat jam pelajaran, jadi dia makan di kelas pada saat kegiatan proses pembelajaran. Di sini saya juga coba melakukan segitiga restitusi.
Demikian Bapak Ibu diseminasi saya terkait tentang budaya positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu.